Pemirsa, aksi pencurian tabung gas oleh seorang emak-emak di warung seblak terekam CCTV viral di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian diduga dilakukan oleh dua orang. Emak-emak yang berpura-pura hendak membeli seblak ini malah nekat mencuri tabung gas di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Rekaman pelaku bersaksi saat situasi lapak ditinggal penjual sejenak. Korban baru menyadari tabung gas LPG hilang saat hendak menyalakan kompor. Diduga aksi pencurian ini dilakukan dua pelaku, yakni satu emak-emak yang mengambil tabung gas, sedangkan pelaku lainnya memantau situasi. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke polisi agar pelaku tak mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor melakukan selebrasi sambil berjoget usai menggasak motor seharga 70 juta rupiah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua pelaku masuk garasi usai membobol gembok pagar rumah. Kamera CCTV merekam aksi dua pria membobol kunci gembok rumah di Jalan Haji Musirin 1, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membobol kunci kontak motor incarannya. Senang melihat rekannya berhasil mencuri motor seharga puluhan juta rupiah, satu pelaku yang berjaga di luar berjoget sambil selebrasi ke arah CCTV rumah korban. Tak hanya itu, guna mencegah kecurigaan, pelaku juga sempat menutup pintu pagar kembali. Atas kejadian ini, korban akan melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kebonjeruk dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Warga mengaku resah atas maraknya aksi pencurian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk pos keamanan warga untuk menghakimi dua pelaku jambret yang tertangkap di Jalan Tawakal, Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, warga mengamankan HP korban dan motor pelaku. Korban mengaku saat berjalan kaki sambil memainkan HP, tiba-tiba dari arah sebelah kiri, dua pelaku bermotor menjambretnya hingga terjadi tarik-menarik. HP berhasil digasak pelaku, namun korban berteriak hingga datang warga menangkap dua pelaku. Saya pegang HP-nya sebelah kiri lagi buka chat. Terus tiba-tiba ada motor dua orang. Langsung sini sempat tarik-tarikan. Terus sudah selepas, saya langsung otomatis teriak karena udah tahu di sini ada ada yang lemparan gitu. Saya jatuh. Tadi sempat mau dipukulin, saya fokus HP-nya dulu sih. Evakuasi kedua pelaku juga berjalan dramatis lantaran warga yang terus memburu untuk menghakiminya. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban penembakan oleh oknum TNI AL di Res Area 45 Tol Tangerang Merak membantah adanya pengeroyokan kepada pelaku penembakan. Peristiwa KM45 sendiri merupakan kelanjutan dari aksi pelaku saat menodongkan senjata api ke kepala korban sehingga keluarga meminta pengamanan di Polsek Cinangka meski pada akhirnya ditolak. Suasana duka masih terasa di rumah Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil di perumahan Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Ilyas Abdurrahman tewas akibat ditembak oknum TNI Angkatan Laut saat akan mengambil unit kendaraan yang digelapkan oleh konsumennya. Sejumlah kerabat dan relasi bisnis korban masih berdatangan di rumah duka untuk memberikan rasa bela sungkawa. Anak korban, Agam Muhammad Nasruddin, menyesalkan pernyataan yang menyebut terjadinya pengeroyokan kepada para oknum tentara saat kejadian tersebut. Peristiwa KM45 tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat semenjak dari peristiwa di Saketi, Pandeglang, yang mana para pelaku telah menodongkan senjata api di bagian kepala korban, sehingga pihak keluarga meminta perlindungan ke Polsek Cinangka, walau akhirnya tidak digubris. Sebenarnya waktu di rest area, saya berkumpul ke sana untuk mengamankan senjata api, bukan terjadinya pengeroyokan. Karena pada saat di Saketi Pandeglang, itu dia menodongkan senjata ke ayah saya, ke kepala ayah saya. Ya, terjadilah di rest area KM45 yang disebut tadinya pengeroyokan, itu salah sekali untuk terjadi pengeroyokan. Karena di situ kita untuk mengamankan senjata api supaya tidak terjadi
tembakan. Dan ternyata di mobil Sigra yang memegang senjata api tersebut. Entah dipindahkan atau mereka saling memegang senjata. Ilyas Abdurrahman meregang nyawa di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak 2 Januari lalu saat akan mengambil mobil rentalan miliknya yang digelapkan pelanggan. Pihak keluarga korban berharap perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam penanganan kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi curanmor beraksi di siang bolong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencurian sangat meresahkan karena beraksi kurang dari 1 menit. Kamera CCTV merekam 2 pelaku curanmor saat melancarkan aksinya di perumahan VGH Blok AJ, Babelan, Kabupaten Bekasi. Kedua pelaku mengincar motor milik seorang tamu yang terparkir di rumah warga. Hanya hitungan detik, satu pelaku menggondol motor milik korban dengan cara didorong. Salah satu warga mengaku melihat kedua pelaku melintas dan balik arah kendaraan. Namun tidak menaruh kecurigaan lantaran tidak mendengar suara kendaraan milik korban. Diambil, langsung didorong nyampe sekitar 10 meter, 20 meter lah. Jadi nggak langsung dinyalain ya? Nggak langsung dinyalain. Kalau langsung dinyalain mungkin ya keteraan. Kalau melihat dari ciri-ciri pelaku itu, mengenalnya Bapak kira-kira? Saya nggak kenal kalau untuk ciri-cirinya. Ada berapa orang Pak pelakunya? Aksi pencurian di wilayah ini bukan kali pertama sehingga warga sangat resah karena wilayahnya rawan pencurian motor. Sebelumnya, 2 unit motor juga raib digondol maling. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 5 tahun menjadi korban pelecehan tetangganya sendiri di sebuah masjid di Pancoran, Jakarta Selatan. Terduga pelaku ini merupakan seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP. Bocah perempuan berusia 5 tahun menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan seorang remaja di Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi asusila itu terjadi di toilet sebuah masjid. Saat itu korban, kakaknya serta N terduga pelaku sedang bermain di area masjid. Saat korban hendak buang air kecil, terduga pelaku mengikutinya hingga aksi pelecehan itu terjadi. Selain di toilet, terduga pelaku yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini juga melecehkan korban di gang dekat rumahnya. Saat pulang ke rumah, korban terus menangis hingga akhirnya bercerita kepada orang tuanya. Orang tua korban langsung membawa terduga pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan dan melaporkan kejadian itu. Ini anak yang berumur 14 tahun mengikuti. Setelah itu dia masuk ke dalam toilet, kemudian mengunci. Nah, setelah ditanya oleh kakaknya yang berumur 8 tahun bahwa dia dilakukan atau telah terjadi hal yang tidak baik terhadapnya. Kini pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Setelah terduga pelaku ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memvonis 4 tahun 6 bulan kepada Armor Toreador, suami dari selebgram Cut Intan Nabila atas kasus KDRT. Armor terbukti melakukan KDRT hingga korban terluka. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Perjalanan kasus KDRT yang menyeret Armor Toreador memasuki babak baru. Hakim PN Cibinong menjatuhi vonis 4 tahun 6 bulan terhadapnya. Ia terbukti melanggar pasal 44 ayat 1 tentang kekerasan terhadap istrinya Cut Intan Nabila, seorang selebgram asal Bogor pada bulan Agustus 2024 lalu. Armor Toreador pun menerima vonis ini dan mengaku tidak akan naik banding. Mungkin media di luar juga sering memberitakan bahwa memang hanya Intan yang tersakiti selama berumah tangga, dan sebetulnya saya juga mengalami hal yang sama. Saya sudah ceritakan semuanya di persidangan secara tertutup sehingga aib-aib kami tidak terbuka lebar lagi di luar. Gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga khususnya. Sebelumnya, video aksi penganiayaan selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya Armor Toreador viral. Keduanya terlibat cekcok dalam kamar lantaran pelaku ketahuan menonton video porno. Namun cekcok kian memanas hingga terjadi penganiayaan sadis. Kepada penyidik, Armor mengaku
KDRT sudah dilakukan lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Sebelumnya, kasus KDRT terungkap setelah Intan Nabila menggugah rekaman video KDRT yang dialaminya. Pelaku pun ditangkap polisi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Pemirsa, bapak dan anak membunuh seorang pemuda di sebuah warung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepada polisi, keduanya mengaku membunuh karena kesal korban kerap mengancam. Bapak dan anak ditangkap polisi karena membunuh seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diperiksa, kedua tersangka mengaku membunuh karena korban kerap mengancam mereka. Mereka mengenai korban dengan senjata tajam hingga tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Dua tersangka yang sempat kabur ditangkap di sebuah hotel melati di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan. Korban dan sambil terjadi dorong-dorongan pukul-pukulan yang mengakibatkan si korban jatuh ke parit, dan pada saat di parit itu ditikam lagi oleh tersangka utama ya, KB di leher, bagian leher ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian dengan emosinya terus menikami korban ya. Dari tangan tersangka, polisi amankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 bilah pisau atau pakaian digunakan tersangka pada saat beraksi. Mereka kini terancam hukuman hingga hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Jumriah, seorang ibu rumah tangga yang menderita obesitas hingga bobot 200 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi berjalan dramatis karena harus melibatkan petugas damkar untuk mengangkat ibu Jumriah. Ibu Jumriah, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun ini, harus dievakuasi ke rumah sakit karena menderita obesitas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga Ibu Jumriah mengalami kenaikan berat badan sejak disuntik vaksin COVID-19, membuat nafsu makannya meningkat hingga berat badannya mencapai lebih dari 200 kg dan badannya tak mampu berdiri. Evakuasi Ibu Jumriah berjalan dramatis dengan cara meletakkan Ibu Jumriah ke atas karpet dan ditarik menuju mobil ambulans lalu diangkat oleh petugas damkar dibantu warga. Pemerintah Kota Parepare melakukan upaya evakuasi terhadap Ibu Jumriah ke rumah sakit demi membantu kesembuhannya. Gizi dari Rumah Sakit Andi Makassau ini hanya melakukan observasi dengan pola makan beliau selama ini. Nah, sementara ada kontraksi di pusar Ibu Jum ini yang selalu mengeluarkan air dan kondisi perut beliau itu yang ngeras. Sehingga ada kekhawatiran dari dokter tadi sehingga harus memang untuk dibawa ke rumah sakit. Usai dievakuasi, kini Ibu Jumriah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah akibat sekolah disegel ahli waris di Depok, Jawa Barat. Murid dan wali murid SDN Utan Jaya ini hanya bisa berteriak karena tidak bisa masuk halaman sekolah akibat pagar disegel ahli waris di kawasan Cipayung, Depok. Beberapa spanduk juga terpasang yang bertulis lahan sekolah bukan milik pemerintah. Petugas Satpol PP pun segera datang, lalu membuka palang kayu usai bermusyawarah dengan ahli waris. Akibat kejadian ini, hari pertama sekolah untuk kelas 1 sampai kelas 4 diberlakukan belajar dari rumah. Sedangkan untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 belajar di sebuah lapangan yang tak jauh dari sekolah. Kita sebagai orang tua pengennya kan kita nitipin anak sekolah di sini. Sekolahnya biar lancar lagi, biar normal. Jadi anak nggak terkendala, terus belajarnya juga nggak terganggu lagi. Sementara itu, di hari kedua kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal. Namun, beberapa spanduk masih terpasang di pintu gerbang sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, iseng saat bermain, kaki seorang bocah terjepit di sela tiang listrik dan Telkom di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Warga pun terpaksa meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi kaki bocah tersebut.
Petugas damkar berupaya mengevakuasi kaki bocah 9 tahun AS yang terjepit di sela tiang listrik dan tiang telkom di depan salah satu TPQ di Jalan Nanas, Perumnas Bugul Permai, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bocah ini mengerang kesakitan dan menangis saat upaya penyelamatan. Dengan peralatan yang memadai, tim damkar berhasil melepaskan kaki sang bocah tanpa menimbulkan cedera serius. Menurut warga, korban yang baru pulang mengaji iseng mencoba memasukkan kaki kanannya di sela tiang listrik dan telkom. Namun saat ditarik, kakinya malah terjepit. Kemungkinan dia itu main kakinya dimasukkan ke celah antara dua tiang kita. Masuk, lututnya nggak bisa keluar. Akhirnya nangis, otot kaki itu tegang. Akhirnya kita sempat kebingungan juga. Usai dievakuasi, sang bocah pun langsung pulang ke rumahnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta makanan pedas, kuliner mangut hidangan khas Yogyakarta yang satu ini layak Anda coba. Di sini terdapat olahan lezat mangut lele, mangut nila, hingga mangut babat. Terletak di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ini dia kedai yang menyajikan hidangan mangut khas Yogyakarta. Di sini, ikan melalui proses pengasapan terlebih dahulu. Proses pengasapan yang memakan waktu ini menjadi kunci kenikmatan sajian mangut. Setelah melalui proses pengasapan, ikan digoreng sebentar lalu disiram kuah mangut yang pedas menggugah selera. Nah, untuk bumbu mangut sendiri terdiri dari santan, cabai rawit, daun salam, bawang merah, dan bawang putih, serta kencur. Kita diasap dulu, habis diasap kita goreng sebentar, habis itu kita panasin lagi dicobek. Jadi nanti kita siram cobeknya, nanti kita nyajiinnya pakai cobek. Pakai ini ya berarti? Iya, pakai cobek. Iya. Tiga hidangan mangut dengan kuah bumbu rempah ini sungguh menggoyang lidah. Kuah kuningnya kerasa banget rempah-rempahnya, terus ada santan dan rasanya itu gurih, pedas dan juga ada sedikit asin. Nah, kalau ikan lelenya nih nampol. Ikan lelenya nih ada lembut, gurih, rasanya juga ada aroma asap-asapnya gitu, dan yang paling jelas adalah aroma dari apa ini namanya, kemangi. Kemanginya ini mantap banget. Coba kita makan lagi ya. Nah, selain mangut lele, mangut ikan nila tak kalah lezat loh. Dan yang spesial di sini juga terdapat mangut babat. Ini mangut babatnya agak beda rasanya dari mangut ikan lele dan ikan nila. Ini walaupun babatnya udah digoreng, tapi emang masih ada rasa kenyalnya, teksturnya itu kenyal-kenyal, cuy. Tapi tenang aja, luarnya ini tetap gurih, tetap enak kok. Kita makan lagi ya. Tidak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta. Jika Anda tertarik mencicipi hidangan mangut, Anda bisa berkunjung ke Kedai Mangut Lele Mas Aris di kawasan Grand Galaxy, Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Giselia, Nurrahma, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Ketua KPK Setio Budianto menggelar pertemuan secara tertutup dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta siang kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Pertemuan digelar secara tertutup membahas sinergi pemberantasan korupsi di kedua instansi, termasuk pencegahan praktik korupsi di tanah air. Kapolri tegaskan pertemuan ini merupakan komitmen antara Polri dengan lembaga anti rasuah membangun sinergitas dalam rangka semangat pemberantasan korupsi. Di Polri
Ini tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa selama ini Polri hanya memiliki Direktorat Tipikor yang lebih core-nya kepada penindakan. Jadi harapannya dengan adanya Kortas ini nanti akan lebih masuk kepada sektor pendidikan dan juga pencegahan. Beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga Pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Rabu siang. 6 orang luka-luka, seorang penumpang sempat terjepit dan harus dievakuasi tim rescue Basarnas selama kurang lebih 2 jam. Petugas mengevakuasi seorang penumpang bis antar kota antar provinsi milik PO Murni Jaya, rute Bantul, Jakarta, yang terguling di Jalan Browsot, Galur, Kelurahan Tayuban, Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu siang. Bagus Rastito, 18 tahun, warga Imogiri, Bantul, sempat terjepit di kabin bis sisi depan. Dan korban tergencet bodi bus sehingga harus dievakuasi menggunakan peralatan khusus milik Basarnas Yogyakarta. Kasat Lantas Polres Kulon Progo AKP Priyotri Handoyo mengatakan kecelakaan terjadi akibat sopir kurang konsentrasi dalam mengemudi. 6 penumpang bis termasuk sopir dan kernet terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Wates. Karena kehilangan kendali saat di TKP, oleng ke kiri, saat itu ada kendaraan yang parkir namun tidak ada penumpangnya. Terus nabrak pohon, terguling di sawah. Untuk korban atau penumpang ada 4, terus driver atau pengemudi 1, kernet juga 1. Kasus kecelakaan bis bernomor polisi B7379 TGD yang dikemudikan Agus Trimanto, warga Aji Barang, Banyumas ini dalam penanganan Satlantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan tumpukan limbah medis di jembatan Pebayuran, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ya, sementara di Bondowoso, Jawa Timur, puluhan pedagang sapi protes adanya penyemprotan disinfektan di pasar hewan. Petugas gabungan dari DLHK Kabupaten Karawang bersama Dinas Kesehatan, Satpol PP, petugas damkar, TNI dan Polri mendatangi lokasi penemuan limbah B3 di sebuah jembatan. Diduga limbah medis dibuang orang tak bertanggung jawab pada malam hari. Saat dikumpulkan, total ada 4 bungkus kantong plastik besar limbah B3. Petugas pun memburu pelaku pembuang limbah tersebut dan akan diberi sanksi tegas jika tertangkap. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena membuang limbah medis sembarangan sangat membahayakan. Limbah tersebut kini menjadi barang bukti penyelidikan pihak polisian Polsek Rengas Dengklok dan Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pedagang sapi protes saat petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso akan menyemprotkan disinfektan di pasar hewan. Setelah negosiasi, penyemprotan akhirnya dilakukan setelah kondisi pasar sepi. Puluhan pedagang sapi protes kepada petugas yang mendatangi pasar hewan Bondowoso untuk melakukan penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku. Sempat terjadi cekcok antara petugas dan pedagang hewan yang khawatir hewan ternaknya mati. Setelah negosiasi yang cukup lama, akhirnya disepakati petugas melakukan penyemprotan saat kondisi pasar sudah sepi. Dekontaminasi atau meminimalisir virus atau bakteri yang ada di tempat-tempat yang memang potensial untuk terpaparnya virus. Salah satunya adalah di pasar hewan. Di mana pasar hewan ini adalah menjadi satu tempat bertemunya pedagang yang dimana asal-usul dari ternaknya bisa ternak yang dari luar wilayah Kabupaten Bondowoso.
Selain di pasar hewan, kegiatan serupa juga akan dilakukan ke beberapa desa dengan kasus PMK. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amrul, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa menikmati makan bergizi gratis di hari ketiga Rabu kemarin. Di Pulau Gebang, Jakarta Timur, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga menerima bantuan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis hari ketiga disambut antusias para siswa di SD Barunawati 2, Jakarta. Di sekolah ini, 216 porsi makanan dibagikan kepada siswa. Para siswa nampak menikmati makanan menu nasi putih, sayur tumis kacang panjang dan bakso, tempe orek, dan buah salad. Saya akan yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Selain ke sekolah-sekolah, program makan bergizi gratis juga disalurkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di Posyandu Tunas Harapan 1, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, sebanyak 67 paket makanan dibagikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pulau Gebang. Paket makanan diterima 13 ibu hamil, 5 ibu menyusui, dan 49 balita. Udah cukup bagus, cuman paling dari sayurnya ya, ya kadang kan anak kecil kadang yang bahaya toge itu kadang dia kurang suka gitu. Oh gitu. Ada toge sama tempe gitu. Kayaknya kurang minat kalau yang itu sih. Yang biasa yang paling senang apa Bu? Biasanya paling wortel, jagung, gitu. Di Pulau Gebang ada 13 sekolah dan 7 posyandu yang mendapatkan program makan gratis dengan jumlah 3.496 paket setiap harinya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, harga kebutuhan pokok di awal tahun baru masih melonjak tinggi. Di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat, harga cabai naik hingga 100%. Harga sayur mayur juga mengalami kenaikan. Berikut laporan reporter Jen Cahyani dan juru kamera Oki Mahendra Sadusanto. Pemirsa, kenaikan harga cabai di sejumlah daerah di Indonesia juga terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dan di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di Pasar Gondang Dia, juga terjadi kenaikan harga di beberapa sayuran dan juga harga cabai yang melambung cukup tinggi. Nah, saat ini kami berada di salah satu kios. Saya akan langsung tanyakan kepada pemilik kiosnya. Ini cabai rawit merah 130, naiknya hampir 50%, Mbak. Iya, semula harganya berapa, Bu? 60.000. 60.000. Kemudian kalau jenis cabai lain, Bu? Ini cabai keriting 80, tadinya 40. Terus yang ini rawit hijau tadinya 60.000, sekarang 100.000. Kalau harga sayur-sayuran yang lain ada yang naik juga nggak? Ada. Ini tomat jadi dari harga 18 menjadi 24. Terus kalau sayuran lain, Bu? Sayur putih dari 12.000 sekarang 20.000. Oke. Kalau sayur lain ada lagi, Bu? Pakcoy nih, pakcoy dari 12.000 jadi 20.000. Kol. Jadi dari 10.000 sekarang 15.000. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, itu dia pemirsa dari pedagang yang memang menjelaskan harga sejumlah bahan pokok cabai dan sayur-sayuran lain yang melambung tinggi, dan mereka berharap untuk kemudian dapat kembali stabil agar para pembeli tidak mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Sadusanto dan Oki Mahendra melaporkan. Pemirsa, bunga langka mirip dengan bunga udung bara yang diyakini tumbuh setiap 3.000 tahun sekali muncul di Kepulauan Bangka Belitung. Bunga berukuran mungil putih yang juga disebut bunga dari surga ini menempel pada salah satu tanaman hias di depan pintu masuk Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tumbuhan langka mirip bunga udung bara yang diyakini tumbuh setiap 3.000 tahun sekali, tumbuh menempel pada tanaman hias di depan pintu masuk Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Bunga Udumbara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bunga dari surga ini ditemukan Eli Rebuin, seorang warga yang hendak melapor ke SPKT. Ia pun terkejut melihat salah satu daun pada tanaman hias tumbuh bunga Udumbara. Bunga cantik berwarna putih ini memiliki ukuran kecil dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Meski ukuran kecil, bunga Udumbara termasuk sebagai tanaman yang kuat dan dapat tumbuh di mana saja, seperti tanah, kayu, kaca, bahkan logam. Tiba-tiba kita mau masuk ke ruang SPK, kita menemukan tanaman atau jamur langka di dunia, yaitu umbur bara yang bisa ada 3.000 tahun sekali. Dan ini kita temukan adalah di Polda Bangka Belitung. Menurut legenda, bunga Udumbara mengisyaratkan makna dan simbolis untuk beberapa budaya dan agama yang dipercaya akan membawa keberuntungan dan menawarkan keselamatan untuk semua orang. Warnanya yang putih bersih juga menandakan kesucian yang membawa berkah dari surga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Qatar terkait pengembangan proyek hunian 1 juta unit di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. MOU ini menandai langkah strategis Qatar sebagai investor asing pertama yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yaitu pengembangan proyek hunian 1 juta unit. Penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwar Sirait, dan pihak investor Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen di kawasan perkotaan. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan yang dimiliki negara dan melakukan survei lapangan langsung. Jadi ini negara dengan negara. Kami diminta untuk bekerja cepat, menyiapkan lahan-lahannya, disurvei, ini aturannya, dan ini targetnya adalah untuk masyarakat Indonesia menengah bawah. Between Qatar and Indonesia, so we support in all sector, and one of the sector is the business sector. So I'm coming today as a businessman and support this project, and I hope we can succeed very soon.